Hai everyone, apa kabar? Baik kan? Jika Yesus diciptakan, dia bukan Tuhan. Setuju dengan statement barusan? Saya 100% setuju. Well, Yesus adalah makhluk ciptaan. Keyakinan ini dimiliki oleh dulu Arianisme, sekarang Saksi Yehova, Muslim, dan mungkin yang lain. Mereka begitu yakin dan sanggup memberikan penjelasan kepada kita. Oke, Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Pasal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Sampai sini, jika teman-teman ditanya, siapa aku dan hikmat di pasal ini? Yesus, itu jawaban yang paling umum. Oke, sekarang pasal 8 ayat 22-23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jika si hikmat tadi adalah Yesus, berarti dia diciptakan. Dan kembali ke statement awal tadi, jika Yesus diciptakan, dia bukan Tuhan. Berarti selama ini benarlah apa yang dipercaya dan diberitakan Saksi Yehova dan Muslim. Dan kita sudah salah besar karena menuhankan Yesus yang adalah ciptaan. Bahkan tidak sampai di sini. Pasal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Siapa anak kesayangannya? Siapa anak yang paling dikasihinya selain Yesus? Skakmat. Yesus itu anak kesayangannya, dan Yesus itu diciptakannya sebagai yang pertama dari segala ciptaan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia makhluk ciptaan. Silahkan tinggalkan iman Anda kepada Yesus. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau Yesus bukan ciptaan? Satu-satunya yang bukan ciptaan adalah Tuhan, iya kan? Jika ternyata Yesus bukan ciptaan, berarti dia Tuhan. Oke, mari kita urus kasus ini. Oke, mari kita lihat kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan menciptakan tadi. Kita dapati kata kanah. Apa artinya? Artinya bisa mendapatkan, memperoleh, menciptakan, membeli, dan memiliki. Ambigu. Oke. Maka dari itu, konteksnya menentukan arti kata yang dipakai. Arti sebenarnya adalah memiliki, bukan menciptakan. Lalu mungkin ada yang bilang, wah jangan suka-suka mengartikannya dong. Jelas-jelas ditulis menciptakan. Well, saya nggak suka-suka. Coba pertimbangkan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Cuma logika sederhana. Hikmat di pasal ini adalah Yesus. Saksi Yehova dan semua yang menentang ketuhanan Yesus akan berkata, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Berarti hikmat atau Yesus ini diciptakan di satu waktu oleh Tuhan atau Yahweh? Mereka kembali akan menjawab, iya. Oke, next question. Berarti Tuhan pernah kekurangan atau bahkan tidak punya hikmat. Makanya di satu waktu dia perlu menciptakan hikmat supaya dia punya. Iya kan? Barulah di sini mereka akan terdiam dan mulai kacau. Kalau mereka jawab ya, berarti Tuhan tidak omnipotence, tidak maha kuasa, tidak maha berhikmat, dan dia tidak sempurna. Sebab dia kekurangan sesuatu atau tidak punya sesuatu. Dan kalau mereka jawab tidak, berarti jelas hikmat atau Yesus ini tidak pernah diciptakan. Dengan kata lain, kekal. Apapun jawaban mereka, mereka tumbang. Simpel kan? Makanya saya bilang tadi, yang tepat bukan menciptakan, tapi memiliki. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan hikmat supaya dia punya, melainkan hikmat itu kekal bersamanya karena itu sifat Tuhan. Alasannya jelas kan? Oke, jadi kita bisa bilang, kan Yesus bukan diciptakan? Nggak secepat itu juga. Lagian pasal ini bukan membahas soal Yesus. Mereka terlalu memaksakannya. Mari kita lihat beberapa bukti bahwa bukan Yesus yang dibahas. Yang pertama, ayat ini sering dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Hikmat dalam bahasa Ibrani adalah kokmah, dan dalam bahasa Yunani, sophia. Yesus sendiri dalam ayat ini tidak disebutkan sebagai hikmat, melainkan firman, yang dalam bahasa Yunani adalah logos, yang dalam bahasa Ibrani, davar. Maka jelas hikmat di sini bukanlah Yesus. Yang kedua, kata kokmah, hikmat tadi memiliki gender feminim. Bahkan di pasal 7 ayat 4 dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Oke, kata saudaraku dalam bahasa Indonesia tidak jelas berjenis kelamin apa. Tapi dalam Alkitab King James Version jelas dikatakan, say unto wisdom, thou art my sister. Sama dengan bahasa Ibrani yang menggunakan kata
akot, yang berarti saudari perempuan. Yesus sendiri tidak pernah memiliki gender feminim dalam tata bahasa, sebab dia laki-laki dalam inkarnasinya. Maka jelas sekali lagi, hikmat di sini bukanlah Yesus. Gak sampai di situ. Yang ketiga, bagaimana soal anak kesayangan tadi? Kan cuma Yesus anak kesayangannya. Oke, mari kita lihat bahasa aslinya. Kita dapati kata amon. Kata ini dapat berarti yang dekat, dekat dengan, yang dibesarkan, ahli, atau pengrajin. Nah, itu sebabnya dalam King James Version menggunakan kata as one brought up, artinya yang dibesarkan. Dalam terjemahan Cabat, kata amon diartikan dengan nursling, yang artinya seperti anak bayi yang dirawat atau disusui. Ini menunjukkan bahwa hikmat selalu dekat bersama-sama dengan Tuhan, tidak pernah dan tidak akan pernah lepas, kekal bersama Tuhan. Sementara International Standard Version dan American Standard Version mengartikannya dengan pengrajin atau pekerja. Ini seperti pengrajin kayu yang selalu dekat dengan kayu. Terjemahan Indonesia lain seperti versi mudah dibaca menggunakan kata seperti anak di sampingnya, sementara LAI terjemahan lama menggunakan kata seperti anak pemeliharaannya. Jadi bahasa aslinya dan semua terjemahan tadi menggambarkan bahwa hikmat selalu dekat dan bersama dengan Tuhan seperti anak yang dibesarkannya. Maka sekali lagi hikmat di sini bukanlah Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan dalam bahasa asli, tidak ada kata ben di ayat ini yang bisa merujuk kepada anak laki-laki atau bahkan Yesus. Jadi menerjemahkannya dengan anak kesayangan kurang tepat. Kalaupun itu yang dipakai, itu hanya kiasan atau metafora dan bukan pribadi apalagi Yesus. Kalaupun mereka masih memaksakan hikmat ini adalah Yesus, ada satu lagi masalah pelik yang tak akan bisa mereka pecahkan. Amsal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau hikmat adalah Yesus, lantas siapa si kecerdasan ini? Tidak akan ada jawabannya. Well, so far, tersisa pertanyaan terakhir. Jadi, kalau bukan Yesus, siapa si hikmat ini? Ingat, kitab Amsal ditulis dengan gaya puitis. Banyak kata yang ditulis dengan gaya hyperbola, metafora, personifikasi, dan yang lainnya. Dan tidak dapat diartikan secara harafiah, termasuk ini. Kata aku pada ayat 12, 22, 30, dan yang lainnya adalah personifikasi, yaitu membuat seolah hikmat ini adalah seseorang yang sedang berbicara kepada kita. Mengapa Anda, para saksi Yehova dan semua yang menentang Allah Tritunggal dan ketuhanan Yesus memaksakan aku hikmat ini sebagai Yesus? Padahal ini jelas-jelas hanyalah personifikasi. Sementara Roh Kudus di banyak ayat di Alkitab yang jelas-jelas bukan personifikasi, tapi Anda tidak mengakuinya sebagai pribadi dan Tuhan dalam Tritunggal, dan hanya menganggap Roh Kudus sebagai kekuatan yang keluar dari Tuhan Allah. Jadi seperti kekuatan listrik atau petir gitu ya, yang keluar dari Tuhan Allah. Coba pikirkan ulang baik-baik. Anda sungguh mengada-ngada. Mari kita semua orang Kristen jangan eisegesa, yaitu memasukkan pemikiran kita ke Alkitab. Itu memaksakan namanya. Tapi mari kita selalu eksegesa, yaitu biarlah firman Tuhan yang keluar dan memberitahukan kita apa yang menjadi arti dan maksud sebenarnya dan bukan semau kita. Oke, kembali ke statement saya tadi. Satu-satunya yang bukan ciptaan adalah Tuhan. Iya kan? Jika Yesus bukan ciptaan, berarti dia Tuhan. Iya kan? Dan kita sudah membuktikannya. Yesus bukan ciptaan, berarti dia Tuhan. Sekarang bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Anda, silakan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda sekalian. Oke, saya sangat bersyukur apabila teman-teman diberkati melalui penjelasan sederhana di video ini. Akhir kata, keep your faith, your hope, and your love. Jesus bless and love you all.